Halo anak-anak di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Fitri harapkan anak-anak ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan matematika dengan materi FPP dan KPK. Jika kemarin kita sudah belajar tentang faktor bilangan, faktor persekutuan, bilangan prima, lalu ada bilangan komposit, hari ini kita akan belajar FPP dan KPK. Silahkan kalian simak video dari Bu Fitri. Nah anak-anak, yang pertama kali kita akan bahas yaitu mengenai faktor persekutuan terbesar atau dikenal dengan FPP. FPP adalah nilai faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Jadi ketika mencari FPP tidak mungkin hanya ada satu bilangan, pasti dua bilangan atau lebih. Karena harus ada pembanding. Untuk mencari FPP itu dapat dilakukan dengan konsep dasar. Konsep dasar ini dengan cara tabel dan menggunakan pohon faktor. Nah, kali ini Bu Fitri akan menjelaskan menggunakan pohon faktor. Nah, cara mencari FPP dengan pohon faktor yaitu dengan mengalihkan bilangan yang sama pada faktorisasi pohon faktor dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pangkat terkecil. Jadi, kalau kalian mencari FPP dengan pohon faktor, dicari bilangan yang sama dulu, kemudian dicari pangkat yang terkecil. Contoh, FPP dari 63 dan 84. Nah, kita menggunakan pohon faktor dulu. Kita ketahui di belakang, angka bagian belakang ini 3, berarti ganjil. Jika ganjil maka dibagi ganjil terkecil 3 ya. 6 dibagi 3, 2 Bu. 3 dibagi 3, 1. 21 ganjil dibagi 3 terkecilnya. 21 bagi 3, 7. Nah, lalu 84, setelah 7 ini 7 kan sudah terkecil, jadi tidak perlu diponkan lagi. 84 kita lihat angka bagian akhir. Angka bagian akhir ini 4, genap Bu Fitri. Berarti kalian bagikan dengan angka genap terkecil yaitu 2. 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Lalu 42 apakah masih bisa dibagi? Bisa Bu. 2 ini bagian genap berarti dibagi 2, genap terkecil. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 21 apakah bisa? Bisa Bu Fitri. Kita lihat angka bagian akhir ini angka 1, maka harus dibagikan dengan angka ganjil terkecil. Angka ganjil terkecil kan ada 1, 3. Nah, kalau 1 kan hasilnya tetap, jadi tidak mungkin 1, berarti dibagi 3. 21 dibagi 3, 7. Nah, setelah kita selesaikan menggunakan pohon faktor, lalu kita faktorisasikan. Di sini 63. Nah, sudah Bu Fitri lingkari bagian tepi, bagian kiri ya. 3 dikali 3 dikali 7 kita tulis. 3 dikali 3 dikali 7. Nah, 3-nya ada berapa? Ada 2 Bu. 1, 2. Berarti 3 dipangkat 2, kan ada 2 dikali 7. 7-nya ada 1. Apakah harus dipangkat 1 Bu Fitri? Tidak perlu. 7 ini sudah termasuk 7 pangkat 1. Tidak perlu ditulis. Lalu 84. Faktorisasinya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. 2 kali 2 kali 3 kali 7. Sudah benar ya? Nah, kita lihat di sini angka yang sama 2 kali 2, berarti 2-nya ada 2. Kita tuliskan dulu. 2 pangkat 2, kan ada 2, lalu dikali 3 dikali 7. Nah, kita sudah pohon faktor sudah difaktorisasikan sudah. Sekarang kita tuliskan FPP. FPP-nya berapa? Kita cari yang sama dulu. Yang sama di sini yaitu
bilangan 7, angka 3 dan angka 7. Angka 3 kita pilih pangkat terkecil. Di sini ada pangkat 2 dan pangkat 1 atau 3 saja, ini termasuk pangkat 1. Nah, ini lebih kecil mana? Lebih kecil 3, Bu Fitri. Nah, berarti kita tulis 3 dikali ini yang sama 7, sama berarti 7 gitu ya. 3 kali 7 yaitu 21. Jadi FPB dari 63 dan 84 adalah 21. Nah, itu mencari FPB dengan pohon faktor ya. Nah, selanjutnya setelah FPB Bu Fitri sampaikan, Bu Fitri jelaskan, Bu Fitri akan menjelaskan kelipatan persekutuan kemudian KPK. Nah, kelipatan persekutuan ini adalah kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Jadi harus ada pembanding sama seperti FPB dan KPK. Bu Fitri menuliskan contoh faktor persekutuan dari 6 dan 8 misalnya gitu. Ya, kita cari kelipatan 6. Kita tuliskan dulu. Kelipatan 6. Dan kelipatan 8. Kelipatan 6. Kelipatan 6 berarti seperti yang dulu Bu Fitri pernah sampaikan, di sini 6. Bisa dengan penjumlahan 6 tambah 6 12. 12 ditambahkan 6 18. 18 tambah 6 24. Bisa seperti itu, bisa juga dengan perkalian. Masih ingat jelas ya? Nah, di sini kalau perkalian kita kalikan 6 kali 1 6. 6 dikalikan 2 12. 6 kali 3 6 kali 1 6 kali 2 6 kali 3 6 kali 4 6 kali 5 berapa? 6 kali 6 6 kali 7 6 kali 8. Nah, 6 kali 9. Dan seterusnya. Lalu kelipatan 8. Dengan penjumlahan Bu Fitri, 8 ditambah 8 16. 16 ditambahkan 8 24. 24 ditambahkan 8 32. 32 ditambahkan 8 40. Bisa dengan perkalian. Kita hitung 8 kali 1 8 kali 2 8 kali 3 8 kali 4 8 kali 5 8 kali 6 48. 8 kali 7 56. 8 kali 9 7. 8 kali 8 dulu. 8 kali 7 8 kali 8 64. 8 kali 9 72 dan seterusnya. Nah, berarti kelipatan dari 6 dan 8 adalah kita cari yang sama, kita lingkari. Nah, dari sini, dari kelipatan 6 dan 8, yang sama berapa? Oh, 24 Bu Fitri. Lalu berapa lagi? 48 dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan pasti ada yang sama lagi. Nah, di sini kelipatan dari 6 dan 8 adalah 24 dan 48. Nah, itu adalah cara mencari kelipatan dari 6 dan 8. Sudah Bu Fitri jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah
FPB, faktor persekutuan terbesar sudah, kelipatan persekutuan sudah. Nah, di sini ada kelipatan persekutuan terkecil atau dikenal dengan KPK. Adalah nilai kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan. Jadi sama, harus ada pembanding. Minimal 2 bilangan. Tidak mungkin yang dicari 1 bilangan saja. Itu tidak mungkin ya. Nah, di sini cara mencari KPK bisa dengan teknik dasar atau tabel, bisa dengan pohon faktor. Nah, pohon faktor ini dikenal dengan cara cepat. Kalau kalian ujian itu menggunakan pohon faktor adalah cara tercepat dalam menjawab. Nah, di sini ada tips. Tips itu cara mencari faktor prima suatu bilangan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan semua bilangan faktorisasi pada pohon faktor dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pangkat terbesar. Nah, ini lawan kata dari FPB tadi. Kalau FPB mengalihkan semua bilangan faktorisasi yang ada di pohon faktor, kemudian bilangan yang sama pangkat terkecil. Tapi kalau KPK, bilangan yang mengalihkan semua bilangan pada pohon faktor dan pangkat yang sama dicari dan bilangan yang sama dicari pangkat yang paling besar. Nah, di sini sudah ada contohnya KPK dari 12, 15 dan 45. Kita cari kita tuliskan dulu biar tidak bingung. KPK dari 12, 15 dan 45. Kita cari menggunakan pohon faktor karena itu cara tercepat. Nah, kita cari 12. 2 ini bilangan genap. Kita bagi dengan bilangan genap terkecil 2 ya. 12 dibagi 2 6. 6 apakah bisa? Bisa, Bu. 6 dibagi 2 3. Kita lingkari dulu. Ini merupakan nanti dituliskan di faktorisasi. Kemudian bilangan 15 ini 5 itu ganjil, berarti dibagi bilangan ganjil. Berapa anak-anak? Bagi 1, Bu, bilangan ganjil. Jika dibagi 1 maka hasilnya tetap, maka tidak mungkin. Tidak usah dituliskan. Setelah angka 1 bilangan ganjilnya berapa? 3, Bu. Ya, kita tuliskan 3. 15 dibagi 3 5. Sudah ya. Nah, 5 dibagi berapa? 5 bagi 1, Bu Firina. Jika dibagi 1 hasilnya tetap, maka tidak usah dituliskan. Nah, berarti 15 ini faktorisasinya 3 dan 5. Kemudian 45. 45, angka 5 merupakan bilangan ganjil. Maka dibagi bilangan ganjil 1, kemudian 3. Jika 1 maka hasilnya tetap, maka tidak dituliskan, berarti 3. 4, perhatikan cara cepat dalam membagi. Jadi anak-anak tidak perlu menghitung. 4 bilangan yang pertama ya. 4 dibagi 3 1. 1 dikali 3 3 ya. Di sini kan 4, berarti 4 dikurangi 3 berapa? 1. Kalian coret bisa. Nah, berarti tinggal 15 dibagi 3 5. 15 dibagi 3 5. Nah, di sini sudah ya. Di sini sudah kita cari menggunakan pohon faktor dari bilangan 12, 15, 45. Sekarang kita faktorisasikan. 12 faktorisasinya 2 dikali 2 dikali 3. Nah, setelah itu kita yang sama dipangkatkan 2. 2-nya ada berapa, Bu? 2-nya ada 2 dikali 3. Lalu 15.
15 3 dikalikan 5. Apakah perlu dipangkatkan? Tidak perlu, karena ini hanya ada satu semua. Selanjutnya 45. 3 dikali 3 dikali 5. Maka 3-nya ada 2, 1, 2 berarti 3 pangkat 2 kali 5. Nah, kita pohon faktorkan sudah, kita faktorisasikan sudah. Selanjutnya kita cari KPK dari 12, 15, dan 45 adalah yang sama. Kita cari yang sama dulu. Yang sama di sini 3. Kita cari pangkat terbesar. Ingat ya, kita tulis dari 3 pangkat 2. Yang paling besar berarti mana? 3 pangkat 2 dikalikan, jika FPB yang sama pangkat terkecil, jika KPK semua bilangan faktorisasi, semua bilangan. Jadi kita kalikan di semua bilangan. Lalu 2 pangkat 2 kan semua bilangan, dikalikan 5, berarti kan sama, tulis aja 1. Nah, ini KPK. Belum selesai ya anak-anak. 3 dipangkatkan 2 berarti 3 dikali 3 9. 2 pangkat 2, 2 dikali 2 berapa? 4 kali 5. Sudah? Nah, sulit Bu Fitri ya, berarti kita gunakan perkalian bersusun agar mudah. 9 dikali 4 berapa anak-anak? 36. Kita susun di sini ya. Dikalikan 5. 6 dikali 5 30. 3 dikali 5 15, ditambah 3 18. 180. Nah, sama ya. Nah, berarti KPK dari 12, 15, dan 45 yaitu 180. Nah, sudah. Hari ini kita sudah belajar FPB. Terus kita mengulangi kelipatan tadi dan kita belajar KPK. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup agar teman-teman yang kurang mengerti juga paham. Semoga lancar. Jangan lupa teliti kembali setelah mengerjakan. Jangan lupa tuliskan hari, tanggal, dan mata pelajaran atau muatan yang akan kalian kerjakan. Itu muatan apa? Matematika, bahasa Indonesia, jangan lupa dituliskan di atas sebelum kalian mengerjakan. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Sekian video dari Bu Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak hebat Bu Fitri.